Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini kita patut bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesehatan yang luar biasa. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan satu renungan dengan tema yaitu idola. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Orang di dunia ini pasti punya yang namanya idola dalam kehidupannya. Entah itu mengidolakan salah satu tokoh, artis, atau mungkin pesepak bola yang terkenal, dan lain sebagainya. Dan itu sah-sah saja masalah idola ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus punya idola. Dan siapa idola itu? Tentunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang mana Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang kita sembah. Nah, sudah selayaknya kita sebagai anak-anak Tuhan mengidolakan daripada Tuhan ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita mengidolakan Tuhan, apapun yang dilakukan, yang diperintahkan daripada Tuhan, kita wajib, kita harus mengikutinya. Sama dengan orang-orang dunia Bapak Ibu Saudara. Kalau mereka mengidolakan salah satu tokoh, suatu contoh potongan rambut, nah berbeda, diwarnai, dicat atau seperti apa. Nah, otomatis mereka juga mengikuti apa yang gaya rambut yang diidolakannya. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mengidolakan Tuhan, kita harus cinta dengan apa yang dikatakan firman-Nya. Kita harus cinta dengan firman-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di sini saya mencatat ada beberapa hal tentang bagaimana kita mengidolakan Tuhan Yesus, mengidolakan Tuhan. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, hal yang pertama adalah harus percaya kepadanya. Apapun situasi kondisi dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu menolong kita, sanggup menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam situasi sekarang ini, kata orang dunia bahwa susah. Mau kemana lagi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus? Kita harus percaya sungguh dengan apa yang kita idolakan itu. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu, harus rajin beribadah pada hari Sabat dan juga ibadah-ibadah di tengah minggu. Kita harus hadir karena kita mengidolakan Tuhan. Jangan sampai kita nggak hadir. Kita harus hadir di situ supaya kehidupan kita juga diberkati, mendapatkan suatu berkat yang daripada Tuhan, senantiasa dikuatkan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita jangan salah mengidolakan Bapak Ibu. Kalau kita sebagai anak Tuhan mengidolakan Tuhan Yesus, ya kita harus cinta dengan pekerjaannya, cinta dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, hal yang kedua tadi harus rajin beribadah. Dan hal yang ketiga adalah kerjakan tanggung jawab kita sebagai pengerja, sebagai jemaat. Kita harus cinta mengerjakan tanggung jawab itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang kita kerjakan seperti itu Tuhan, karena kita cinta dan mengidolakan Tuhan, cinta akan jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada renungan yang indah ini, kita diingatkan kembali untuk senantiasa mengidolakan Tuhan, jangan mengidolakan yang lain.
Karena cuma Tuhan yang sanggup memberikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Cuma Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari kita mengidolakan Tuhan dengan sungguh. Supaya apa? Kita tidak tersesat di dalam dunia ini. Karena di dalam Ibrani 13 ayat 8 di sana dikatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita mengidolakan Tuhan, nggak salah Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita mengidolakan idola yang ada di dunia ini, mungkin kita bisa kecewa. Mungkin kita bisa putus asa. Mungkin kita bisa menyerah atau gimana. Tetapi kalau kita mengidolakan Tuhan, tidak ada hal kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Justru kita diberikan kekuatan senantiasa, diberikan semangat baru untuk senantiasa mencintai apa yang menjadi pekerjaannya, firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, harus percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, dan harus rajin beribadah, mengerjakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita saat ini, posisi kita sedang mengidolakan hal-hal yang lain, kembali. Kalau kita sebagai anak Tuhan, mari mengidolakan Tuhan dengan sungguh. Maka kita tidak akan pernah rugi. Kita tidak akan pernah dikecewakan. Kita tidak akan pernah putus asa. Karena apa yang kita idolakan itu tetap sama, tidak pernah berubah. Kalau dia mengangkat kita, dia pasti mengangkat kita. Asalkan kita berjalan mengikutinya dengan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari pada renungan yang singkat ini, mari kita sama-sama kembali mengidolakan Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Agar apa? Senantiasa hidup kita diberkati, damai sejahtera sukacita senantiasa ada dalam kehidupan kita. Terima kasih. Biarlah renungan yang singkat ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua berkat dan campur tangan-Mu. Dan pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Bagaimana kami harus mengidolakan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Karena cuma mengidolakan Engkau lah kami bisa selamat, kami bisa diberkati, kami bisa disembuhkan, dan kami bisa diangkat. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.